Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Demokrasi. Apa itu demokrasi? Pemerintahan rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa apa? Yaitu apa dan apa? Demos itu apa? Rantos itu apa? Jadi kalau digabung demokrasi sama dengan oke, sekarang kita mau menginjak ke tahap selanjutnya, yaitu pemilu. Ada yang tahu pemilu itu singkatan dari apa? Pemilihan. Pemilu ini adalah proses demokrasi untuk memilih wakil rakyat dan pejabat pemerintahan secara langsung. Pemilu itu identik dengan sebutannya pemilulah yang Luber-Jurdil. Luber-Jurdil. Apa? Luber-Jurdil. Ada yang tahu kepanjangannya? L langsung. Kemudian B Luber langsung, umum, bebas, Jurdil. Jadi kita harus saat pemilu, baik itu pemilu di pemerintahan ataupun kita sebagai atau kalian yang sebagai siswa yang belum bisa memilih secara langsung pemerintahan, tapi kita akan belajar memilih ketua OSIS sebagai sarana kita belajar berdemokrasi di sekolah. Nah, kalau kalian kemarin mungkin sudah pernah milih ketua kelas, sudah? Ketua kelasnya dipilih apa ditunjuk? Dipilih ya. 7A dipilih apa ditunjuk? 7B? 7C? Nah, berarti kalian sudah pernah nih ngerasain gimana sih rasanya ikut serta dalam pemilu walaupun masih setara pemilu ketua kelas. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hal-hal yang terdapat dalam pemilu. Siap? Untuk mengisi asesmen keempat, cukup dengan kalian melihat video ini. Nanti setelah video selesai, langsung diskusi dengan kelompoknya untuk mengisi tabel yang paling bawah di dalam asesmen keempat. Paham? Siap? Siap menonton dan mendengarkan? Dengan pemilu yang langsung ada di pikiran pasti pemilihan umum di tingkat nasional. Pemilu di Indonesia terbagi dua, yaitu pemilu di tingkat nasional dan tingkat daerah. Keduanya dilakukan secara serentak. Orang yang bisa ikut pemilu harus memiliki jiwa yang sehat, memastikan diri bahwa hak untuk memilih sedang tidak dicabut, dan juga bukan anggota Polri atau TNI. Pemilih lalu memberikan suaranya dengan cara mencoblos pada kolom pasangan calon yang memuat nomor urut atau nama pasangan calon atau foto pasangan calon. Berani dan bebas dari tekanan apapun dan dilakukan secara rahasia. Pemilu ini harus berdasarkan asas lanjut dan adil. Sudah? Tadi adalah pembahasan tentang demokrasi dan pemilu, ya. Tadi apa dikatakan demokrasi berasal dari kata bahasa Yunani, terdiri dari dua kata apa? Demos dan demos apa? Atas. Jadi pemerintahan. Kalau pemilu di negara kita diadakan berapa kali sekali? Berapa tahun sekali? 5 tahun. Merupakan tempat dilakukannya pemungutan suara, di mana nanti pemilih akan diberikan surat suara dan diperkenankan menggunakan hak pilihnya. Sekarang kita akan masuk ke TPS. Apa tadi TPS?
Berarti kita hanya sekedar pemilihan OSIS di satu sekolahan, maka kita cukup membuat satu TPS saja. Nanti kita buat bareng-bareng untuk pelaksanaan pemilihan OSIS tahun 2024-2025. Oke. Di sini ada denah tata letak dari TPS. Oke, sebelum TPS dibuat harus ada yang namanya KPPS. Apa KPPS? Kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Jadi sebelum dibentuknya TPS harus dilantik dulu yang namanya KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Mereka lah nanti yang bertugas seperti yang di nomor-nomor ini, bertugas sebagai panitianya dalam TPS. Oke, alurnya ini untuk KPPS itu biasanya secara formal terdiri dari 7 orang. Satu sebagai ketua, sisanya sebagai anggota. Nah, namun seperti ini jalannya. Pertama, setelah mereka dibagi penempatan. Seperti yang pertama nih, alurnya yaitu pemilih mengisi absen kehadiran pemilih. Nah, nanti coba dilihat punya kalian di kelompok meja pertama. Ada kan meja pertama? Itu tugasnya untuk mengecek menggunakan absen kehadiran. Orang ini ada nggak sih di absen? Misalnya nanti ditanya ya waktu pemilihan kita dari kelas berapa, siapa namanya, dicek ada tidak namanya. Oh ada, baru suruh tanda tangan, baru nanti ke meja kedua. Coba lihat di meja kedua. Ada berapa orang di situ? 3. Nah, 3 orang ini tugasnya adalah untuk memberikan surat suara. Surat suaranya itu nanti disiapkan, kemudian kalau sudah tanda tangan geser ke meja nomor 2, petugasnya ngasih surat suara. Oke. Kemudian setelah pemilih mendapat surat suara, langsung ke bagian nomor 3. Ya, itu bukan meja ya, tapi bilik suara. Ya, bilik suara tempat nyoblos itu tadi ya. Pemilih menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Di situ mereka memilih, dibuka lipatannya, kemudian ditutup kembali. Setelah itu baru setelah nomor 3 terakhir ke nomor 4, memasukkan kertas suara ke dalam kotak. Nah, setelah itu ke arah keluar, dan di situ masih ada satu pegawai yang bertugas untuk menjaga apa? Dibaca, menjaga apa? Tinta sebagai bukti telah mencoblos. Ya. Oke ya. Ini alur dari sebuah TPS yang diselenggarakan oleh KPPS. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti kalian ditugaskan, nanti kan ada di asesmen selanjutnya, yaitu kita nanti perwakilan setiap kelompok ditunjuk siapa yang mau diusulkan sebagai anggota KPPS. Satu atau dua ya, kita berapa orang? Satu aja per kelompok sebagai anggota KPPS. Nanti ada yang bagian nunggu tinta, ada yang bagian aksen, ada yang bagian nyerahin suara, kertasnya itu yang menjaga kotak suara supaya tidak terjadi kecurangan dalam proses pemilihan ketua OSIS. Paham tentang TPS? Siapa tadi anggota? Siapa tadi pelaksana dari TPS? Apa? KPPS apa kepanjangannya? Kelompok penyelenggara pemungutan suara.
Dua. 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 Satu. 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 Dua. Dua. Baru juga nanti. Dua. Garis, garis. Calon nomor 1 dapatkan suara 76 suara, calon nomor 2 168 suara, calon nomor 3 12 suara, dan calon nomor 4 yang tidak sempat. Selamat calon nomor 2, Anda terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Kembali Bu. Tepuk tangan dulu.